Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke akun YouTube channel saya, Megasil. Kali ini saya akan membahas tentang soal dan pembahasan hukum kebidanan tentang kehamilan. Langsung saja ke videonya ya. Soal yang pertama, Nyonya Kartika G1 P0 A0 berusia 23 tahun datang ke bidan pada tanggal 28 Maret 2020 dengan keluhan mual dan muntah di pagi hari. Anamnesa didapatkan menstruasi terakhir tanggal 29 Desember 2019. Berdasarkan data di atas, usia kehamilan Nyonya Kartika pada saat pemeriksaan adalah A. 16 minggu, B. 14 minggu, C. 12 minggu, D. 10 minggu, E. 8 minggu. Ya, jawabannya adalah C, 12 minggu. Cara perhitungannya yaitu tanggal, bulan, dan tahun periksa dikurangi tanggal, bulan, dan tahun haid terakhir. Bulan dikali 4 dalam minggu dan dikali 2 dalam hari. Maka 28 bulan 3 2020 dikurangi tanggal 29 bulan 12 tahun 2019. Hasilnya 29 hari 2 bulan. Maka 2 dikali 4 sama dengan 8 minggu. 2 dikali 2 sama dengan 4 hari. Jumlah hari 29 ditambah 4 sama dengan 33 hari. Maka selanjutnya dijadikan minggu. Hasilnya 4 minggu lebih 5 hari. Sehingga 8 minggu ditambah 4 minggu ditambah 5 hari sama dengan 12 minggu lebih 5 hari. Dan jawaban yang mendekati adalah C, 12 minggu. Soal yang kedua. Nyonya Kartika G1 P0 A0 berusia 23 tahun datang ke bidan pada tanggal 28 Maret 2020 dengan keluhan mual dan muntah di pagi hari. Anamnesa didapatkan menstruasi terakhir tanggal 29 Desember 2019. Keluhan utama Nyonya Kartika disebut juga A. Braxton Hicks, B. Hyperemesis gravidarum, C. Pisca Signs, D. Morning sickness, E. Tanda Chadwick. Ya, jawabannya adalah D. Morning sickness. Morning sickness adalah mual dan muntah yang terjadi saat hamil. Meski disebut morning sickness, kondisi ini tidak hanya terjadi pada pagi hari, tetapi juga pada siang dan sore hari maupun malam hari. Kebanyakan ibu hamil yang mengalami morning sickness pada trimester pertama kehamilan. Sedangkan hyperemesis gravidarum adalah mual dan muntah yang muncul secara berlebihan selama hamil. Hyperemesis gravidarum atau mual dan muntah dapat terjadi sepanjang hari dan beresiko menimbulkan dehidrasi. Sedangkan tanda Chadwick, Pisca Signs, dan Braxton Hicks adalah tanda mungkin kehamilan. Soal nomor 3. Nyonya Tantri, usia 23 tahun, hamil pertama kali, datang ke bidan pada tanggal 29 Agustus 2020. Anamnesa didapatkan HPHT 20 Juni 2020. Merasa mual muntah dengan intensitas 1-2 kali pada pagi hari dan mengaku nafsu makan menurun. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Keluhan yang dialami Nyonya Tantri adalah A. Anoreksia, B. Hyperemesis gravidarum tingkat 1, C. Hyperemesis gravidarum tingkat 2, D. Vomitus, E. Emesis gravidarum. Ya, jawabannya adalah E. Emesis gravidarum. Selanjutnya, soal nomor 4. Nyonya Tantri, usia 23 tahun, hamil pertama kali, datang ke bidan pada tanggal 29 Agustus 2020. Anamnesa didapatkan HPHT 20 Juni 2020, merasa mual muntah dengan intensitas 1-2 kali pada pagi hari dan mengaku nafsu makan menurun. Pemeriksaan fisik didapatkan tanda vital dalam batas normal. Asuhan kebidanan yang dapat diberikan kepada Nyonya Tantri adalah A. Memberikan makanan dalam bentuk cair, B. Memberikan makanan yang mengandung kalori tinggi, C. Memberikan makanan yang mengandung karbohidrat tinggi,
D. Memberikan makanan dengan porsi sedikit namun sering. E. Meminta istirahat dengan berbaring. Ya, jawabannya adalah D. Memberi makanan dengan porsi sedikit namun sering. Selanjutnya soal nomor 5. Nyonya Khadijah datang ke bidan pada tanggal 17 Agustus 2020 untuk periksa kehamilan. Nyonya Khadijah mengatakan bahwa dirinya hamil pertama kali dan haid terakhir 27 Februari 2020. Keluhan yang dirasakan adalah munculnya flek hitam pada wajah, terutama pada hidung, pipi, dan dahi. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Keluhan Nyonya Khadijah disebut A. Striae alba, B. Striae livida, C. Linea nigra, D. Chloasma gravidarum, E. Hiperpigmentasi. Ya, jawabannya adalah D. Chloasma gravidarum. Selanjutnya soal nomor 6. Nyonya Khadijah datang ke bidan pada tanggal 17 Agustus 2020 untuk periksa kehamilan. Nyonya Khadijah mengatakan bahwa dirinya hamil pertama kali dan haid terakhir 27 Februari 2020. Keluhan yang dirasakan adalah munculnya flek hitam pada wajah, terutama pada hidung, pipi, dan dahi. Hasil pemeriksaan didapatkan tanda-tanda vital dalam batas normal. Penyebab yang dialami Nyonya Khadijah adalah A. Hormon MSH meningkat, B. Hormon progesteron meningkat, C. Hormon prolaktin meningkat, D. Hormon FSH meningkat, E. Hormon LH meningkat. Ya, jawabannya adalah A. Hormon MSH meningkat. Melanocyte stimulating hormone atau MSH, hormon yang akan berperan memberikan warna kehitaman pada kulit. Hormon ini menghasilkan pigmen warna pada kulit sehingga pada saat tertentu hormon ini bisa melepaskan butir-butir melanin ke seluruh lapisan kulit sehingga kulit menjadi lebih hitam. Soal nomor 7. Nyonya Hani berusia 36 tahun, G2, P1, A0 dengan usia kehamilan 29 minggu. Nyonya Hani datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah dan sesak nafas. Nyonya Hani mengatakan bahwa keluhan tersebut hilang pada saat beristirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Hasil pemeriksaan tensi 110/80 dan nadi 90 kali per menit. Kasus Nyonya Hani dapat diduga sebagai A. Penyakit jantung koroner, B. Penyakit jantung akut, C. Penyakit jantung kelas 1, D. Penyakit jantung kelas 2, E. Penyakit jantung kelas 3. Ya, jawabannya adalah D. Penyakit jantung kelas 2. Penyakit jantung kelas 1 yaitu aktivitas tidak terganggu, tidak perlu membatasi kegiatan fisik. Kelas 2, aktivitas fisik terbatas, namun tak ada gejala saat istirahat. Bila melakukan aktivitas fisik, akan terasa lelah, jantung berdebar-debar, sesak nafas, atau menjadi angina pectoris. Kelas 3, aktivitas ringan sehari-hari terbatas. Kalau bekerja sedikit saja, merasa lelah, sesak nafas, jantung berdebar. Pada penyakit jantung kelas 4, waktu istirahat sudah menimbulkan keluhan. Memperhatikan gejala-gejala dekompensasio walaupun dalam istirahat. Soal nomor 8. Nyonya Hani berusia 36 tahun, G2, P1, A0 dengan UK 29 minggu. Nyonya Hani datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah dan sesak nafas. Nyonya Hani mengatakan bahwa keluhan tersebut hilang pada saat beristirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Hasil pemeriksaan tensi 110/80 dan nadi 90 kali per menit. Diet yang dapat dianjurkan oleh bidan kepada Nyonya Hani adalah A. Tinggi kalori, tinggi protein, rendah garam. B. Tinggi kalori, rendah protein, rendah garam. C.
tinggi protein, rendah garam, dan pembatasan pemasukan cairan. D. Tinggi kalori, rendah garam, dan pembatasan masukan cairan. E. Tinggi protein, tinggi garam, dan pembatasan pemasukan cairan. Ya, jawabannya adalah C. Tinggi protein, rendah garam, dan pembatasan pemasukan cairan. Selanjutnya, soal nomor 9. Nyonya Hani berusia 36 tahun, G2, P1, A0 dengan UK 29 minggu. Nyonya Hani datang ke PMB dengan keluhan cepat lelah dan sesak nafas. Nyonya Hani mengatakan bahwa keluhan tersebut hilang pada saat beristirahat. Pada pemeriksaan fisik didapatkan palpitasi dan odem di tangan dan tungkai. Hasil pemeriksaan tensi 110/80 dan nadi 90 kali per menit. Asuhan kebidanan yang tepat diberikan kepada Nyonya Hani adalah A. Melakukan rawat jalan, B. Melakukan kontrol rutin, C. Mengakhiri persalinan, D. Merujuk ke RS, E. Menganjurkan istirahat. Ya, jawabannya adalah D. Merujuk ke RS.